Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma amma ba'd. Ayatuha at-talibat, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali pada pembahasan tentang at-tauqid. At-tauqid ya, ini termasuk bagian dari at-tawabi'. At-tawabi' ya, itu ada 4. Yang sudah antum pelajari itu na'at. Kemudian yang sekarang tauqid. At-tawabi' itu artinya isim-isim yang mengikuti matbu'nya. Ya. Dia mengikuti dalam hal i'rabnya, rafa, nasab, jar, dan jazmnya. Nah, seperti na'at. Na'at ini mengikuti man'utnya. Misalkan ja'a talibun jadidun. Jadidun mengikuti talibun. Talibun jadidun. Kemudian kalau taukid nanti akan mengikuti mu'akkadnya. Taukid mengikuti mu'akkad. Akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada ataf. Kemudian keempat badal. Yang semuanya ini insyaallah ta'ala akan kita bahas semuanya satu per satu. Kita masuk kepada pembahasan at-tauqid. Lihat contoh-contoh yang telah disebutkan oleh penulis. Al-amtsilah. Hadatsani al-waziru nafsuhu. Menteri, seorang menteri sendiri berbicara kepadaku. Seorang menteri sendiri berbicara kepadaku. Dan qabaltu al-wazira nafsahu. Saya menemui seorang menteri sendiri, menterinya, bukan yang lainnya. Katabtu ilal waziri nafsihi. Saya menulis kepada seorang menteri sendiri. Nah, lihat di sini. Hadatsani al-waziru. Qabaltu al-wazira. Katabtu ilal waziri. Ini adalah kalimat yang sudah sempurna. Kemudian tambahan nafsuhu, nafsahu, nafsihi. Ini namanya taukid. Nanti akan ada pembahasan taukid itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya taukid lafzi dan ada yang namanya taukid ma'nawi. Nah, nafsuhu di sini waziru, nafsu, wazira, nafsa, waziri, nafsi. Kemudian ada dhamir yang kembali kepada ini al-wazir, namanya ini nafsuhu, nafsahu, nafsi, ini namanya taukid. Sedangkan taukid itu artinya penguat, yang menguatkan atau penegas. Al-wazir ini namanya muakkad, yang ditegaskan. Kenapa disebutkan nafsu, nafsahu, nafsihi di sini? Ketika disebutkan taukid, tujuannya untuk menepis anggapan yang berbicara kepadaku bukan menterinya langsung. Bisa saja ajudannya, bisa saja stafnya, bisa saja selain yang orang-orang yang memiliki hubungan dengan seorang menteri. Enggak, ketika kita sebutkan hadatsani al-waziru, seorang menteri berbicara kepadaku, menterinya sendiri langsung yang berbicara kepadaku, bukan diwakilkan oleh siapa-siapa. Itu fungsi dari taukid, penegasan. Ini namanya taukid maknawi dengan lafaz
nafs ya, nafsun ya, harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Pada taukidnya ini harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Ini untuk mufrad. Kemudian yang kedua, ihtaraqat ad-daru. Rumah telah terbakar. Ihtaraqat ad-daru kulluha ya. Rumah ya semuanya ya terbakar. Nah, ad-dar di sini ya, isimnya isim muannats. Makanya di sini dhamirnya kulluha ya. Ini fiilnya juga ihtaraqat. Oke, apa namanya, tak taknis ya. Ihtaraqat ad-daru kulluha ya. Saya rumah ya telah terbakar semuanya ya. Dan ini untuk memastikan bahwa ketika eh, apa namanya, rumah terbakar, mungkin ada bagian-bagian yang tidak terbakar. Nah, ketika ada kita sebutkan kul ya, kul ya, artinya semuanya. Kita menegaskan bahwasanya tidak tersisa satupun dari bagian-bagian rumah. Qara'tu al-kitaba kullahu. Ya, saya membaca kitab semuanya. Ya. Kul di sini juga menegaskan ketika kita mengatakan qara'tul kitab, ya, saya membaca kitab, mungkin ya pendengar menyangkanya bisa saja baca cuma bagian depannya atau setengahnya atau 3/4-nya. Ketika disebutkan kullahu ya, qara'tul kitaba kullahu, semuanya. Ini menegaskan bahwasanya kitabnya itu dari awal sampai faragtu minal a'mali kulliha. Saya telah selesai dari semua pekerjaan ya, semuanya ya. Faragtu, saya telah selesai ya, minal a'mal, dari pekerjaan semuanya. Nah, dia di sini ya, ketika ad-daru maka taukidnya kullu ya. Ketika muakkadnya al-kitaba maka taukidnya kulla. Kemudian ketika muakkadnya a'mali maka taukidnya kulli. Jadi i'rabnya mengikuti ya, i'rabnya taukid mengikuti muakkadnya dalam rafa, nasab dan jar. Kenapa tidak jazm? Ya, karena di isim tidak masuk dalam jazm tidak masuk ke dalam kalimat ini. Nah, kul pemakaiannya ini ya untuk apa namanya, kalimat atau kata yang memiliki bagian-bagian. Ada rumah, bahkan ada bagiannya, mungkin halamannya atau terasnya, rumah belakangnya, samping, kamar-kamarnya. Kitab juga sama, ada bagian-bagiannya. Akmal atau dia bentuknya jamak. Maka penegasannya ya pakai kul. Berbeda dengan nafs, ini untuk kata untuk muakkad yang mufrad. Berikutnya, najaha al-akhwani ilahuma ya. Dua bersaudara ya, keduanya telah lulus. Zabahna al-kabsyaini ilaihima. Kami ya telah menyembelih dua domba dua-duanya. Sakanna fil manzilaini ilaihima. Kami telah tinggal di dua rumah dua-duanya, atau dua rumah ini, atau diartikan kedua uh, domba, atau dua dua saudara. Nah, lihat di sini, kalau muakkadnya berupa musanna, si musanna
Kalau mu'akadnya berupa isim musanna, maka taukidnya dengan menggunakan kilahuma, ya. Ini untuk marfu pakai kila. Adapun mansub atau majrur pakai kilai, ya. Kilaihima, kilaihima. Kalau marfu kilahuma, kalau mansub dan majrur kilaihima, kilaihima. Nah, di sini ya, ini penegasan seperti yang ini mufrad, ini jamak, ini untuk mufrad. Kemudian yang ke-10, ra'aitu at-timsaha, at-timsaha. Ya. Saya melihat buaya, buaya. Hadara, hadara al-ghaibu. Ya. Telah hadir orang yang tidak ada. La akhunu al-ahda. Tidak, ya, saya tidak mengkhianati janji. Perhatikan di sini at-timsaha ini isim, hadara fi'il, lahu huruf, ya. Jadi mau isim fi'il huruf, ya, tinggal diulang. Yang namanya ini taukidnya taukid lafzi, ya. Taukid lafzi itu dengan mengulang muakkadnya. Ra'aitu at-timsaha, at-timsaha. Hadara, hadaral ghaibu. La akhunul ahda. Tinggal pengulangan, ya. Dia bisa per kata atau juga bisa jumlah, juga bisa, ya. Kan ra'aitu timsaha, ra'aitu at-timsaha, kan satu jumlah. Itu juga boleh bukan per kata. Tapi kalau ini contoh-contohnya per kata. Seperti ini. Contoh yang nomor 13. Antal malumu, antal malumu. Ya. Ke orang yang tercela, engkau orang yang tercela, engkau orang yang tercela. Jadi pengulangannya boleh berkata, fiilnya, isimnya, hurufnya, atau jumlah yang diulang. Nah, kata yang kedua ini namanya taukid, yang depannya namanya muakkad. Ini namanya taukidnya taukid lafzi, sedangkan nafs, kemudian kila dan kul ini namanya taukid maknawi dengan menggunakan lafaz tertentu. Kalau mufrad pakai nafs, kalau musanna pakai kila, kilai, ya. Kemudian kalau jamak pakai kul, atau yang mufrad akan tetapi memiliki bagian-bagian juga pakai kul. Ya. Baik, kita masuk pada kaidah. Al-qawaid. At-taukid tabi'un yuzkaru fil kalam. Taukid itu isim tabi'un, isim yang mengikuti. Ya, mengikuti apa? Muakkadnya. Yuzkaru disebutkan fil kalam dalam sebuah percakapan atau kalimat untuk apa? Lidaf'i, untuk menepis ma qad yatawahhamuhu as-sami'u, untuk menepis sesuatu yang disangkakan, yang diduga oleh orang yang mendengar, mimma laisa maqsudan, dari sesuatu yang bukan maksudnya. Ketika tadi, ya, hadatsani al-waziru al-waziru nafsuhu, ya, seorang menteri, ya, berbicara kepadaku. Mungkin orang yang mendengar menyangkanya mungkin bukan menterinya, ajudannya, stafnya, atau siapanya. Ketika disebutkan, ya, nafsuhu, ya, hadatsani al-waziru nafsuhu,
ini lidaf'i ma qad yatawahhamuhu. Yatawahham ini artinya prasangka, sangkaan dari siapa? Asami, orang yang diajak bicara atau pendengar. Nah, taukid ini wawa nau'ani. Taukid ada dua jenis, maknawiyun ya, dengan kata tadi ada nafas ya. Di sini juga disebutkan ya, dan lafziyun dengan mengulanglah lafalnya. Nah, at-taukid al-maknawi, taukid maknawi ya, yakunu bi alfazin ya, dengan lafaz-lafaz tertentu ya, yaitu an-nafas, al-ain, ain juga sama ya. Tadi kalau hadatsani al-waziru ainuhu juga bisa ya, karena sama penggunaannya. Wakul wajami ini juga sama untuk muakkad yang bentuknya jamak atau mufrad tadi ya, mufrad yang memiliki bagian-bagian. Wakila ini untuk muzakkar, wakilta untuk muannas ya. Kilahuma kalau musanna kalau mansub majrur, kilaihima. Tapi kalau yang isim muannas pakai kilta, kiltahuma. Kalau yang isim muannasnya mansub atau majrur, kiltaihima, kiltaihima ya. Terus apa nih? Wa yajibu an yattasila kullun minha bi dhamirin yutabiqu al-muakkad ya. Wajib ya, semuanya ini ya, taukidnya ini wajib apa? Bersambung ya, dengan dhamir yang cocok atau yang sesuai dengan muakkadnya. Makanya di sini semuanya ada dhamirnya. Kalau untuk taukid maknawi ini ada dhamirnya nafsu, hu, hi ya, ini kan ya, akhwani makanya pakai dhamir huma. Kalau ini a'mali pakai dhamir ha ya. Adar ha, kitab hu ya. Ini khusus untuk apa? Taukid maknawi. Kemudian kaidah berikutnya, at-taukid al-lafzi yakunu bi i'adatil lafzi. Taukid lafzi yaitu dengan apa? Mengulangi lafadznya. Isman bisa berupa isimnya. Seperti apa tadi ya? Contohnya seperti ra'aitu atimsaha isimnya ya kan? Atau au fi'lan hadara al-ghaibu, au harfan atau hurufnya la akhunu al-ahda, au jumlatan atau berupa jumlah tadi antal malumu ya. Seperti itu ya. Jadi taukid ini termasuk at-tawabi. Tawabi itu ada 4. Yang pertama yang sudah antum pelajari itu na'at mengikuti man'utnya. Kemudian yang kedua taukid mengikuti muakkadnya. Kemudian yang ketiga itu ataf ya. Nah, nanti ada ma'tuf alaih. Kemudian ada badal mengikuti mubdal minhunya ya. Nanti ya yang ketiga dan keempat akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan antum semua ya, diberikan kemudahan dalam memahami ya materi-materi nahwu ini dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya, sehingga antum ya selama 3 tahun ya di MTS Ibnu Taimiyah ya benar-benar ya selesai ya mendapatkan banyak ilmu yang antum butuhkan untuk memahami ya dinul Islam ini.